Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, berkah dalam. Saya mau buka rahasia sedikit. Pada waktu saya diminta untuk memberi renungan Natal, panitia itu bisik-bisik pada saya, Romo, kalau bisa mengundang Romo Eko Wahyu. Ya, lalu saya bilang, nanti kalau mengundang Romo Eko Wahyu itu pesawatnya berapa? Lalu waktunya, ketika saya lihat waktu memberi renungan hanya 15 menit, Romo Eko Wahyunya datang 3 jam dari Jakarta ke tempat ini. Saya bilang, ya tidak ada rotan akar menjadi, saya bilang. Tidak ada Romo Eko Wahyu, Romo Joko pun jadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita memuji Tuhan di rumah dinas ini. Saya mengajak Anda semua menyanyi lagu Sing Hallelujah to the Lord. Pasti semua tahu. Sing Hallelujah to the Lord. Semua? Sing Hallelujah to the Lord. Lebih keras? Sing kita bersyukur kepada Tuhan atas tema Natal tahun ini. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 21 sampai 24. Mari kita membaca sebentar perikop ini. Malaikat berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya benarlah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Inilah kutipan dari tema Natal kita. Makasih ya Pak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat tokoh utama dalam perikop ini. Tokoh yang ditonjolkan di sini adalah Yusuf, yang sedang menghadapi tekanan psikologis karena Maria diketahui sudah mengandung. Dan ketika dia sedang berpikir-pikir untuk meninggalkan Maria, malaikat Tuhan datang dengan penegasan bahwa bayi yang dikandung berasal dari Roh Kudus, dan Maria akan melahirkan Yesus yang disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Yang sangat menarik menurut saya dalam reaksi Yusuf, sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sesudah bangun dari tidurnya. Kata-kata ini harus digarisbawahi. Inilah iman Yusuf yang nampak dalam tindakan yang nyata, yaitu tanggung jawab. Ia segera bertindak untuk mengambil Maria walaupun situasinya berat, walaupun situasinya sulit. Dan disinilah iman selalu berhadapan dengan realitas yang tidak ideal. Iman muncul ketika ada sebuah peristiwa yang mungkin tidak ideal dalam pikiran kita. Dalam situasi yang tidak ideal, tekanan psikologis yang berat, iman muncul dalam tanggung jawab dan keputusan yang urgen dan mendesak. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf langsung bertindak. Tidak menunda, tidak menunggu, tetapi dia langsung bertanggung jawab. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Bagaimana iman Yusuf itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, kita bisa melihat bahwa dalam diri Yusuf inilah Allah menyelamatkan keluarga. Allah menyelamatkan dalam sikap tanggung jawab, kepedulian. Ia mengambil Maria. Dia bertanggung jawab untuk bisa membangun keluarga dengan baik. Maka sikap tanggung jawab ini kiranya menjadi permenungan bagi kita dalam kehidupan kita masing-masing di tahun 2026 ini. Coba mari kita belajar dari beberapa peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang menggambarkan bagaimana iman itu muncul ketika dalam situasi yang tidak ideal, tetapi kita diajak untuk mengambil sebuah pilihan, sebuah keputusan. Bapak Ibu masih ingat awal bulan Desember, sebulan yang lalu, ada dua peristiwa yang berbeda. Satu terjadi di Papua Pegunungan. Seorang anak bernama Ison Puguya, anak SD baru umur 12 tahun. Yang satunya lagi juga seorang anak dari Medan berinisial A, yang kemudian membunuh menjadi terdakwa bagi ibunya sendiri berinisial F. Itu terjadi sebulan yang lalu. Dua peristiwa yang sangat berbeda. Yang pertama, anak berinisial A ini, dia mempunyai inspirasi untuk membunuh ibunya karena melihat HP, karena melihat game permainan murder mystery, dan pada sesi Kills the Other dia bisa melihat seorang membunuh dengan pisau. Dan ketika dia mengalami akumulasi kemarahan yang sangat memuncak ketika sering dimarahi oleh ibunya, sering dicaci maki oleh ibunya, dan bahkan dia melihat ibunya itu marah dengan membawa pisau. Suatu malam dia mengambil pisau dari dapur dan mengungkapkan kemarahannya ketika ibunya itu menghapus game online miliknya. Dan yang terjadi, kita semua mendengar beritanya. Ibu meninggal di tangan anaknya sendiri. Berbeda dengan peristiwa di Papua Pegunungan. Seorang anak kecil namanya Ison Puguya. Dia
menabung selama 1 tahun, mengumpulkan uang untuk piknik. Dia sudah berencana untuk piknik akhir tahun di Jayapura. Dia ingin menikmati pantai yang indah, berjemur di terik matahari, dan menikmati segarnya kelapa muda. Dia menabung. Jumlahnya uang tabungan itu 1.163.000. Tetapi akhir November kemarin ada berita bencana di Medan, Sumatera Utara, Aceh, Tapanuli Selatan, yang menghabiskan banyak harta benda. Apa yang dilakukan oleh Pisang Kogoya, anak usia 12 tahun ini? Uang hasil tabungannya 1,5 juta disumbangkan ke Aceh, dan yang 163.000 dibelikan kalung untuk anjingnya. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia memilih membelikan kalung rantai untuk anjing kesayangannya. Ibu bapak, saudara-saudari, dua peristiwa yang berbeda, tetapi ini semua menggambarkan bagaimana iman itu muncul dalam situasi pilihan-pilihan. Anak yang berinisial A itu dalam situasi tekanan psikologis, dia berani berbuat kekerasan. Tetapi yang lain, Pisang Kogoya ini mengambil inisiatif untuk membagi, menyumbang, membantu. Bahkan ini bukan orang yang saya kenal, tetapi mereka lebih membutuhkan daripada saya piknik di Jayapura. Ini menunjukkan bagi saya sebuah iman yang sangat kuat, dan itu pasti muncul dari keluarga. Maka sekarang pertanyaannya adalah, bagi kita semua, keluarga-keluarga Kristiani kita ini, siapa yang meraja di dalam keluarga kita? Kristus atau HP? Nah, ini sudah menjadi pertanyaan. Siapa yang sering kali kita lihat dalam hidup kita sehari-hari? Tuhan atau HP kita? Ya, sudah kelihatan. Iya kan? Yang meraja itu HP di dalam keluarga kita. Anak-anak tadi dalam pentas itu tadi 3 anak bermain HP. Dari anak kecil sampai kakek, nenek-nenek, semua pegang HP. Maka menjadi pertanyaan, kalau Allah mau hadir di tengah-tengah kita, maka kita perlu mengundang Kristus, perlu mengundang Tuhan supaya hadir dan menyelamatkan. Lalu kita bisa menjadi tahu tadi mana yang keluarga yang dirajai oleh iman akan Kristus, dan mana keluarga yang dirajai dengan HP. Silahkan memilih untuk Anda masing-masing. Kalau ingin Allah itu hadir menyelamatkan kita, mari kita undang Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga, melalui doa, melalui ibadat, melalui pujian, melalui kebaktian, apapun itu menjadi kesempatan bagi kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan tema Natal yang kita renungkan pada tahun ini, kita sungguh mengundang Allah benar-benar hadir di tengah keluarga kita. Mari kita mengikuti Tuhan, mari kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Natal ini menjadi tanda bagi kita, Allah yang menghadirkan keselamatan bagi semua. Kita tutup dengan pantun. Tadi Bapak Pendeta menutup dengan pantun.
membeli sandal di pasar Pakem. Selamat Natal dan berkah dalam. Terima kasih.